Kita ketemu lagi dengan Pak Hari. Kali ini kita akan belajar rangkaian hukum satu Kirchhoff, yaitu rangkaian yang tidak bercabang yang kita sebut dengan seri, dan rangkaian yang bercabang atau kita sebut dengan istilah paralel. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa supaya kita selalu diberi kemudahan, diberi kesabaran, semoga kita diberi kesehatan, dan semoga kita selalu dijauhkan dari segala macam penyakit serta virus corona yang merebak pada kali ini. Amin. Oke, buat kalian tetap semangat, tetap sabar ya anak-anakku. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi kita masih bisa bertemu tatap muka melalui video ini. Oke, kita lanjutkan dengan percobaan kita kali ini. Oke, kita akan membuat susunan rangkaian hambatan ya. Yang pertama ini adalah susunan seri. Jadi hambatan kita akan susun seri, dua buah hambatan. Nah, ini namanya seri. Ini kita anggap sebagai R1, ini R2. Kemudian kita pasang dihubungkan dengan baterai. Ini artinya tegangan baterai ini berarti positif lebih panjang, yang ini negatif, sehingga arus akan mengalir ke sini. Ya, arus mengalir di ke atas I. Nah, nyampe sini ini namanya I yang mau masuk pada rangkaian R1. Sini berarti ada arus I setelah masuk rangkaian R1. Di sini masuk I setelah R2. Nanti kita akan ukur berapa di sini, berapa di sini, udah berapa di sini. Kita akan lakukan nanti percobaannya. Kemudian yang berikut juga kita akan ukur berapa tegangan di sini, D1. Di sini nanti berapa tegangannya, V2. Nanti mengukurnya kita hubungkan dengan lampu 1, kita hubungkan dengan lampu 2. Nanti juga kita hubungkan berapa tegangan V total atau V baterai, kita hubungkan dengan baterai. Oke, itu untuk yang rangkaian seri. Percobaan yang kedua nanti kita akan lakukan pada susunan yang kedua, yaitu paralel. Jadi kita akan buat dua buah lampu R1, kemudian lampu R2, kita sejajar, ini namanya paralel. Kemudian di sini hubungkan dengan kabel, baru kita hubungkan dengan baterai. Berarti ini lampu R1, ini lampu R2. Ini berarti tegangan baterai, yang ini positif, ini negatif. Maka pada rangkaian ini akan mengalir arus ke sini sampai sini. Ini namanya mau masuk I. Nah, sampai sini kita ketemu dengan istilahnya cabang. Nah, maka ada arus yang ke atas, itu namanya I yang mau masuk ke R1. Yang ke bawah berarti I yang masuk ke R2. Nanti kita akan ukur di sini, kita akan ukur di sini, kemudian kita akan ukur juga di sini. Kemudian yang ketiga, nanti kita juga akan mengukur tegangan. Berapa tegangan pada lampu 1, kemudian berapa nanti tegangan pada lampu 2, kemudian juga nanti kita ukur berapa tegangan pada baterai atau V total. Jadi kita akan ukur nanti berapa tegangan di sini, berapa tegangan di sini, kemudian berapa juga tegangan
di sini. Nah, ini skema rangkaian yang akan kita lakukan pada percobaan paralel. Jadi yang kita butuhkan kali ini adalah yang pertama, ini namanya papan rangkaian. Jadi ini papan rangkaian tempat kita akan merangkai hambatan, yaitu lampu 1 dan lampu 2. Nah, ini kalau yang hitam ini artinya ini nyambung, tapi antara ini dengan ini tidak terhubung. Nah, supaya terhubung maka kita punya namanya alat penghubung, yaitu jumper ini. Jadi kalau ini kita ginikan, nah maka antara ini dengan ini terjadi terhubung. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama alatnya adalah papan rangkaian. Kemudian yang kedua, kita hambatannya itu lampu. Kita anggap ini hambatan 1 dan ini hambatan yang kedua, atau lampu 1 dan lampu 2. Kemudian yang ketiga tadi adalah beberapa kabel penghubung atau jumper tadi. Kemudian juga kabel yang agak panjang, jadi beberapa kabel. Kemudian yang ketiga adalah baterai. Jadi kita ini menggunakan baterai, jadi sama tempatnya ini. Jadi 4 baterai ini, sumber arus arah adalah baterai, karena kita ini belajar tentang sumber arus arah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah ini, jadi alat ukur yang kita sebut dengan basic meter. Nah, ini jadi alat ukurnya adalah basic meter. Nah, ini basic meter ini kalau keadaannya seperti ini, maka ini adalah voltmeter atau alat untuk mengukur voltase atau tegangan. Tapi ini kalau ini begini, kalau misalkan ini saya geser ini, nah gini, tadi kan di sini posisinya, sekarang saya geser ini, maka sekarang posisinya adalah sebagai alat ukur ampere meter atau alat untuk mengukur. Jadi ini ada alat untuk mengukur arus listrik. Nah, kemudian di sini ada skala. Ya, di sini ada skala atau batas maksimum 1000 mU, kemudian 500, ini 1 ampere, kemudian ini 5 ampere. Kemudian kalau kita geser ke sini, nah maka yang ini sebagai voltmeter. Nah, batas ukur maksimumnya di sini adalah ini udah 1 volt, 10 volt, kemudian yang ini adalah 50 volt. Cara membacanya, nah sekarang cara membacanya, maka nanti jarum ini akan bergerak. Misalkan contohnya seperti ini ya, kita akan mengukur baterai ini berapa volt. Jadi kita butuh, kemudian ini kita hubungkan ke sini, ke ujung-ujungnya sini kita tancapkan ke sebelah sini RD-nya. Kemudian ini volt, kita pakai yang batas maksimum 10 volt. Nah, jadi ini 10 volt. Nah, jadi apa yang tertunjuk? Nah, yang tertunjuk ternyata nilainya. Nah, ini coba kalian perhatikan. Jadi yang tertunjuk itu adalah, misalkan ini berapa ya? Nah, yang tertunjuk misalkan di 50. Posisinya kita kalau pakai yang bawah itu sekitar sekitar 50-an ya. 50 per maksimumnya sini 100 dikali 10. 50 per 100 kali 50, jadi 5 volt. Kalau kita pakai batas yang atas, nah berarti itu sekitar 25 per 50 kali 10. 25 per 50 kali 10. Nah, seperti itu. Jadi yang tertunjuk dibagi maksimum dikali batas ukurnya. Itu cara membaca alat ukur ini. Nah, untuk alat ukur ampere meter juga sama seperti
Jadi tinggal ini digeser aja begini. Jadi bacanya juga sama, yang tertunjuk dibagi maksimumnya kali batas ukurnya sebelah sini. Oke, kita akan membuat rangkaian seri. Jadi yang kita perlukan dulu yaitu 2 buah lampu 1 R1, lampu 2 R2. Kita rangkai secara seri. Kemudian kita hubungkan dengan kabel penghubung tengahnya. Di sini ada kabel penghubung, di sini juga ada kabel penghubung. Kita siapkan baterai. Nah, ini sudah rangkaian seri, rangkaian yang tidak bercabang. Kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan atau baterai. Oke, kita hubungkan. Nah, ini sudah nyala. Saya ulangi, jadi dari sini sebagai I, setelah melewati lampu 1 namanya I1, setelah melewati lampu 2 namanya I2, sesuai yang kita gambar pada papan tulis tadi. Oke, kita akan mengukur arus I, arus I1 dan arus I2. Kita siapkan alat ukur ini. Kita sudah paskan, ini sudah ampere, ini volt, ini ampere. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini. Nah, kalau seperti ini namanya volt, ini ampere. Kita pakai skala yang ini 1 ampere. Oke, kita akan mengukur sekitar 40 I. Kemudian yang di tengah sini sebagai I1, berarti 40/400 kali 1 sama ya. Kemudian di arus I2 ya, pasnya sama ya. Jadi arus I1 dan I2 di sini sekitar 40/400 kali 1. Jadi arusnya sama. Kemudian kita akan mengukur tegangan pada rangkaian seri. Jadi kita ganti alat ukurnya menjadi voltmeter. Kita geser. Nah, kita menggunakan batas maksimal di sini 10 volt. Oke, kita akan ukur tegangan baterai dari sini. Ini tegangan baterai ya. Ini tegangan baterai di kaki-kakinya kabel baterai. Kita ukur. Nah, itu ya, sekitar 40 lebih volt. 40/100 kali 10 volt. Kemudian kita pada lampu 1 di sini sekitar 20 lebih per 100 kali 10 volt. Ini berarti V1. Di sini kita ukur sebagai V2 sebelah sini. Ya, hampir 20 ya. Hampir 20 per 100 kali 10. Kalau yang di sini 20 lebih per 100 kali 10. Kalau totalnya sudah ada gadget ya. Nah, kalau totalnya ini, nah sekitar 40-an ya, 40-an. Jadi 20 lebih 20 kurang, total sama dengan 40-an. Nah, seperti itu. Jadi ciri-ciri rangkaian seri tadi, ini arusnya sama, kalau tegangannya ini sama dengan tegangan ini tambah tegangan ini. Nah, seperti itu untuk rangkaian seri. Rangkaian paralel yaitu
lampu 1, lampu 2 kita hubungkan dengan kabel sebelah sini, hubungkan dengan kabel sebelah sini, kemudian kita hubungkan kabel sebelah sini, baru kita hubungkan sebelah sini. Nah, hubungkan sebelah sini. Nah, ini sudah kelihatan rangkaian paralel R1, R2 masuk nanti I. Nah, kita coba kita nyalakan lampunya. Wih, ternyata nyala lampunya lebih terang daripada ketika rangkaian seri tadi yang pertama. Lampu paralel ternyata lebih terang dari rangkaian seri tadi. Jadi ini keunggulan mengapa rumah-rumah, lampu-lampu di rumah kita itu dirangkai secara paralel. Jadi ini arus, jadi arus lewat sini ya, yang merah ke sini, yang ini I, kemudian yang ke sini adalah I1, sini adalah I2. Kita akan ukur arus I. Seperti tadi, kita gantikan, cabut, kemudian kita kanan. Oke, jadi tertunjuk di angka sekitar 80-an I yang mau masuk ke rangkaian. Kemudian kita copot, kemudian kita kembalikan ini, kita akan lihat arus I1. Kita lepas, kita gantikan yang ini, kita masukkan yang ini. Nah, sekitar 40-an ya, kelihatan ya. Kemudian I1, kemudian I2 yang ke sini kita ambil, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, arusnya ya sekitar 40-an juga. Nah, artinya gimana ini? Ini namanya rangkaian bercabang. Jadi arus I 80-an tadi, 80/100 kali 1 ampere. Yang sini tadi I1 40/100 kali 1 ampere. Sebelah sini juga I2 40/100 kali 1 ampere. Jadi kalau rangkaian bercabang gimana? Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Arus yang masuk pada cabang sama dengan arus yang keluar pada cabang. Sini sama sini. Oke, yang berikut kita akan melakukan pengukuran pada tegangan. Kita ganti alat ukurnya menjadi voltmeter. Nah, kemudian kita akan alat ukur tegangan total. Tegangan total ini bisa di sini ya. Nah, tegangan totalnya kalian bisa lihat ya, sekitar hampir 40. Kemudian kita akan coba lihat tegangan pada lampu 1 V1 langsung di kakinya lampu 1. Nah, ya sama ya, sekitar hampir mau 40. Sekarang di kakinya lampu nomor 2. Nah, jadi ya sekitar 30 lebih juga ya. Nah, itu. Jadi kita ukur kembali. Sebelah sini 30 lebih, hampir 40. Sebelah sini 30 lebih. Nah, itu 30 lebih, kemudian yang sebelah sini juga 30 lebih. Nah, jadi kalau pada rangkaian paralel itu tegangannya gimana? Tegangan baterai, tegangan V1, tegangan V2 itu nilainya adalah sama. Jadi ciri-cirinya adalah
Kalau rangkaian seri itu yang tadi arusnya sama, kalau rangkaian paralel itu teganannya sama. Oke, kalian tadi sudah melihat percobaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi kalian bisa pahami, bisa diulang-ulang videonya sampai paham, kemudian kamu buatkan suatu kesimpulan bagaimana ciri-ciri rangkaian seri, kemudian bagaimana ciri-ciri rangkaian paralel. Oke, kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.